Saat Budaya Jateng Gayeng 13 Februari 2022, kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang pagi ini akan menyemangati kita untuk bisa berkarya dan terus mengembangkan apa yang ada. Kita sudah bersama dengan Bapak Sadiman Alkundarto. Selamat pagi, Pak Sadiman. Selamat pagi Mbak Siwi Jatmiko, salam hormat, salam sehat, dan salam sejahtera selalu. Amin. Pak Sadiman, pagi ini tema kita angkringan sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan. Iya. Ini setelah beberapa kali kita siaran di acara Jateng Gayeng, begitu ya, sampai akhirnya terbentuklah Perkasa, sepertinya begitu ya. Perkasa ini kan kalau nggak salah terbentuk setelah beberapa kali kita ngobrol mengenai angkringan ini. Bisa diceritakan sedikit nih untuk tema kita pagi ini, angkringan sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan. Sahabat budaya Jateng Gayeng Labuh Budaya, hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022. Episode ke-320 Mbak Siwi. Mengangkat tema angkringan sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan. Ini bersama narasumber Bapak Dirwan Mbak Siwi. Ketua Perkasa Perkumpulan Keluarga Angkringan supaya sehat, aman, dan sejahtera 7 Mbak Siwi. Kabupaten Cilacap ya. Dan ini dilatar belakangi Mbak Siwi, sejak ada pandemi COVID-19 banyak PHK dan kesulitan orang mencari nafkah. Angkringan di Kabupaten Cilacap yang tadinya hanya sekitar 300 Mbak Siwi, sekarang menurut info yang diinventarisasi oleh Ketua Perkasa 7, itu diperkirakan sudah sekitar 1.000 Mbak Siwi. Woi, 1.000. Ya, dari 300 sudah sampai 1.000. Dan alhamdulillah meskipun jenis makanannya yang dijual itu relatif sama, tetapi semua laku Mbak Siwi. Ya, jadi karena harga makanan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat ya. Di samping itu, dengan pola antar Mbak Siwi, sekarang pola antar ya, karena tidak boleh keluar gitu ya, terutama para lanjut usia itu ya, maka pembeli tidak harus pergi tidak harus keluar, datang ke angkringan. Ya, dan ini sangat mendukung luasnya pasar gitu ya. Di samping mendukung prokes COVID-19 juga mendukung luasnya pasar Mbak Siwi. Nah, sebelum melakukan dialog Mbak Siwi sesuai dengan tema, pada hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022 Mbak Siwi, ini kan bertepatan dengan Hari Radio Dunia Mbak Siwi. Betul. Iya, yang bertema radio dan kepercayaan. Wah, hebat Mbak Siwi. Jateng Gayeng Labuh Budaya, kita bangun kepercayaan kaum marginal. Kan pas ini angkringan. Betul. Mandiri dan percaya diri gitu ya. Bisa dibayangkan Mbak Siwi, jika di Jawa Tengah berdasarkan info dari Ketua Perkasa 1 sampai dengan 7, ada sekitar 8.000 angkringan Mbak Siwi sekarang. Kalau tiap angkringan semalam bisa menjual lauk kepala ayam Mbak Siwi, 0,5 kilogram saja, maka setiap malam akan terjual kepala ayam sebanyak 4 ton Mbak Siwi. Wah, luar biasa. Maka sebulan itu membutuhkan kepala ayam 120 ton. Nah, kecuali itu, dan jika sate telur burung puyuh Mbak Siwi, itu tiap malam jika laku 1 kilo saja, maka semalam akan membutuhkan telur burung puyuh itu 8 ton Mbak Siwi. Satu bulan membutuhkan 240 ton telur burung puyuh. Nah, ini kan pasar yang luar biasa. Jadi penduduk besar itu juga pasar yang besar gitu loh. Hanya bisa memanfaatkan apa tidak gitu. Jadi Mbak Siwi, Jatmiko, dan sahabat budaya di mana saja berada, sebelum masuk acara dialog Mbak Siwi, saya akan mengucapkan terima kasih atas perhatian menyempatkan waktu ya untuk ikut aktif mendengarkan dialog pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu yang tergabung dalam organisasi PPAD Jawa Tengah tanggal 11 Februari 2002
jam 14 sampai 17 WIB nanti akan bakti sosial penghijauan dan akan menyelenggarakan forum silaturahim Mbak Siwi. Yang akan dihadiri berbagai lapisan, baik pusat, daerah maupun kelompok milenial dalam rangka mewujudkan purnawirawan TNI bisa lebih sejahtera melalui social entrepreneur Mbak Siwi. Jajaran Dinas Kabupaten Tegal Mbak Siwi itu menggerakkan potensi difabel lebih dari 4.000. Jajaran Administrasi Umum Sekda Kalimantan Tengah ini ikut mendengarkan karena akan menjadi masukan untuk bahan rapat koordinasi Mbak Siwi di Kalimantan Tengah gitu ya. Anggota Perkasa 1 sampai dengan 7 menyebar se-Jawa Tengah Mbak Siwi. Pendamping PKH Kabupaten Jepara dan generasi muda yang tergabung dalam LKSBM Mbak. Perlu saya informasikan Mbak Siwi bahwa tema ini diangkat itu dilatar belakangi untuk memberi contoh Mbak Siwi. Jalan keluar ya korban PHK dampak pandemi COVID-19 untuk mengobati rasa cemas yang berkepanjangan karena sulitnya mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga secara harian. Mengatasi kesulitan peluang kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja. Jumlah penganggur para lulusan perguruan tinggi Mbak Siwi. Tiap tahun puluhan ribu Mbak Siwi. Selama 10 tahun ini kan belum ada tanda-tanda pengangkatan tenaga kerja ya. Betul. Bisa mengambil contoh Mbak Siwi, Perkasa Kota Semarang, Jalan Gatot Subroto, itu mahasiswa tergabung mendirikan usaha angkringan. Bisa juga belajar di Perkasa 5 Kota Semarang atau Perkasa 6 Karanganyar, itu lulusan S2 Mbak Siwi. Bukan angkringan S2. Dalam 1 tahun sudah membuka cabang Mbak Siwi. Bisa juga Perkasa 1 Kabupaten Semarang di bawah koordinasi Bapak Marwoto. Sudah banyak yang membuka cabang. Bisa belajar dengan Bu Pranti Mbak Siwi yang di Ungaran itu di alun-alun lama. Itu tiap malam bisa menjual STMJ semalam menghabiskan susu murni 30 sampai 37 liter semalam loh Mbak Siwi. Nanti kan lainnya bisa juga belajar dari situ. Betul. Ikut membantu menyebarluaskan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan supaya masyarakat gitu ya. Ini kan jarang yang tahu. Dan untuk solusi Mbak Siwi merubah sikap dan perilaku penduduk miskin sesuai kriteria BPS 2014. Terutama kaitan dengan asupan protein hewani. Minimal itu seminggu sekali Mbak Siwi itu harus ada asupan protein hewani. Nah kalau angkringan ini tiap hari jual kepala ayam, cakar ayam, usus ayam, sate telur, puyuh dan paha ayam, suwi ayam, anak kan mesti kebagian. Masa dodol anak ora dibagikan gitu ya. Dan asupan pangan Mbak Siwi 2.100 kalori bagi anak-anak pelaku usaha angkringan ini sudah bisa dicukupi termasuk masyarakat sekitar yang masih berpendapatan rendah Mbak Siwi. Sekarang uang 30.000 itu Mbak Siwi, 30.000 ya. Itu bisa dipakai makan yang memenuhi persyaratan gizi 6 orang Mbak Siwi. Hanya dengan beli di angkringan itu. Kepala ayam itu gedene sakmono kan gulune itu hanya 3.000 itu Mbak Siwi. Nah ini kan kepala ayam aja kan ono otaknya ono macam-macam kan untuk asupan protein hewani. Nah ini supaya sahabat budaya segera mengetahui Mbak Siwi bagaimana sepak terjang koordinator Perkasa 7 Kabupaten Cilacap dalam upaya merealisasi tema, maka monggo Mbak Siwi dilanjut dengan Bapak Dirwan. Baik. Ya karena waktu pagi itu waktu untuk tidur dan belanja Mbak Siwi. Oh begitu ya karena semalaman. Dia malah itu. Iya betul. Baik. Untuk tidur dan belanja. Monggo Mbak Siwi dilanjut. Baik, terima kasih Pak Sadiman dan Saat Budaya. Sesaat lagi kita akan menjumpai narasumber kita dari Cilacap, pengusaha angkringan juga, Bapak Dirman. Terima kasih Saat Budaya, masih bersama Perompak dari Semarang di acara Jateng Gayeng. Dan kita sudah bersama dengan Pak Dirwan. Beliau Ketua Perkasa 7 Kabupaten Cilacap. Pak Dirwan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Siwi. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah. Pak Dirwan, ini Ketua Perkasa 7 Kabupaten Cilacap.
tema kita pagi ini angkringan sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan. Perkasa ini singkatan apa sih, Pak? Persatuan Keluarga Sejahtera. Persatuan Keluarga Sejahtera. Ya, kata 7 ya. Sejahtera. Pak, kurang kedengeran, Pak. Agak. Iya. Iya. Siap. Iya. Perkasa. Iya. Ini yang tergabung dalam Perkasa siapa saja nih, Pak? Yang tergabung dalam Perkasanya pedagang-pedagang angkringan yang dibina oleh Dinas Perhubungan dan Pangan Kabupaten Cilacap dan Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah. Ini sudah berapa lama nih, Pak, Perkasa ke-7 ini di Cilacap ini? Perkasa 7 baru 1 tahun, Mbak. 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Bedanya, Pak, sebelum ada Perkasa dengan setelah tergabung di Perkasa selama 1 tahun ini, apa, Pak? Ya, yang jelas kita kan ada koordinasi antara rekan-rekan penjual angkringan, kita sering ada ngobrol dengan pedagang angkringan, jadi kita ada satu kerjasama, ada satu kesepahaman dalam perjualan angkringan gitu, Mbak. Bapak mohon maaf, mungkin bisa lebih dekat dengan speaker pesawat HP-nya Bapak, biar lebih terdengar jelas. Nah, ini sudah jelas. Sudah lebih jelas. Ya. Oke, ya. Setidaknya dengan adanya Perkasa, ini komunikasi antar penjual angkringan, antar pengusaha angkringan semakin baik, begitu ya? Betul sekali ya. Tapi Pak, angkringan itu kan yang dijual juga sama nih. Apa tidak terjadi persaingan begitu? Ya, alhamdulillah kalau di Cilacap itu rata-rata hampir itu perbedaan antara di harga itu tidak begitu mencolok. Hafalan kalau dibilang hampir rata meskipun koordinasinya kita hanya ngobrol itu, namun untuk harga itu hampir sama. Jadi katakanlah macam susu 1 gelas 5.000, 6.000 ya semuanya hampir segitu. Dan dengan koordinasi itu seperti itu. Jadi kita tidak akan bersaing, kita bersaingnya adalah bersaing dalam gimana caranya menarik pelanggan, namun persaingan sehat gitu. Ini berarti sesuatu yang menyenangkan begitu ya, bersinergi jadinya. Mungkin kalau satu pedagang kekurangan apa ya, barang yang dijual bisa ambil yang lainnya juga, begitu mungkin ya, Pak ya? Iya, kalau misalnya tempat saya jam sekian itu habis, terus ada yang datang lagi, tapi membutuhkan ini, tapi mintanya duduk di tempat saya. Ya saya lari ke tempat teman, ngambil nasi kucing, ngambil ini, tak bawa ke tempat saya, makanya di tempat saya kan seperti itu. Iya, itu permainan seperti itu. Jadi kita dengan rekan itu bukan menganggap sebagai saingan, tapi sebagai teman motivasi untuk berusaha lebih baik dalam berusaha gitu. Nah, ini nih Pak. Dulu kan hanya sekitar 300, sekarang sudah sampai hampir 1.000 angkringan. Begitu ya? Betul sekali. Karena saat ini, kalau kita kalkulasi saat ini dengan Kabupaten Cilacap dengan begitu luas, kabupaten dengan jumlah sekitar 262 desa. Kalau di rata-rata satu desa atau satu kelurahan itu ada 5 angkringan, itu sudah mencapai 1.000, kan itu, Mbak. Itu yang terjadi seperti itu. Dan memang tidak diakui, memang saat ini tuh katakanlah perjuangan angkringan itu begitu mencampurnya, begitu melebar. Kalau di tempat saya ada jarak sekitar 500 meter, itu ada sekitar 10 angkringan, Mbak, 10 angkringan. Padahal jaraknya tidak begitu jauh, sekitar 500 sampai 1 kilo itu sudah ada 10 pedagang angkringan di tempat saya, seperti itu. Tapi semua jalan? Semua jalan, karena sampai saat ini, kalau nggak jalan sampai saat ini, ya mungkin sudah tutup, Mbak. Nah, betul. Nah, ini nih Pak, jadi ingin tahu nih saya, bagaimana itu cara membangun kerjasama, membangun kebersamaan
membangun kebersamaan sesama angkringan begitu ya, yang jumlahnya banyak, apalagi hampir setiap 500 meter setidaknya ada 10 angkringan, agar tetap berkompetisi tetapi baik begitu. Bagaimana caranya ini, Pak? Ya, kadang kita tetap koordinasi, kita ngobrol, yang penting. Yang penting kita nggak ganggu. Karena apa? Karena kita punya prinsip bahwa pelanggan itu adalah datang karena selera mereka, gitu. Selera pelanggan itu katakan, oh dia suka di tempatnya A, oh dia suka di tempatnya B, oh dia suka di tempatnya C. Itu kan satu gimana daya tarik sendiri gitu kan. Namun kita tidak mungkin oh kamu sampai merebut pedagang apa pelanggan saya itu nggak ada istilah seperti itu, karena kita sering percaya bahwa memang yang namanya angkringan itu dari tempat, dari pelayanan, dari makanan itu kan sudah membawa pelanggan sendiri, Pak. Itu yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Jadi datang adalah karena selera pembeli begitu ya? Iya, karena selera pembeli, Ini pelayanan dari ya. Bukan karena yang jualan cantik gitu enggak ya, Pak ya? Karena semua cowok ya, Pak ya? Ya enggak, kalau saya kan jualan sama istri. Itu rata-rata, justru kalau sekarang rata-rata banyak pedagang angkringan itu berjualannya suami istri. Kebanyakan suami istri yang jualan itu. Karena ya di angkringan itu kan pembelinya berbagai macam itu, berbagai macam karakter, berbagai macam orang. Katakanlah ada yang muda, ada yang cantik, ada yang tampaknya penampilannya kan seperti itu, Mbak. Baik, dan setidaknya itu juga komunikasi yang baik, ini yang bisa membuat kebersamaan dari para pengusaha angkringan bisa tetap eksis begitu ya. Betul sekali, Pak. Ya. Katanya nih Pak, kalau kita sebetulnya jajan di angkringan itu juga lebih mahal gitu. Kenapa? Karena kayaknya sih murah nasinya begitu ya, sekitar 3.000-an begitu. Tapi kan itu sedikit, jadi sekali makan bisa 5 kali gitu. Kemudian lauknya di situ kan banyak tuh Pak. Jadi kepinginnya semua juga dimakan gitu. Akhirnya jatuhnya juga lebih mahal daripada kita makan di warteg misalnya seperti itu. Ini jenis lauk yang dijual ini apa saja sih Pak selain nasi kucing di angkringan? Ya kalau di angkringan itu yang dijual ada sate usus, sate ceker, sate kepala, sate rempela api, sate bruto. Tahu bruto nggak Pak? Iya. Ya sate bruto, terus sate kulit, sate bakso, sate telur puyuh, ada sosis, ada mendoan bakar kan seperti itu. Yang paling favorit apa nih Pak yang disukai pelanggan? Kalau yang paling favorit itu mendoan bakar, sate usus, sama sate bruto, Mbak, sate kulit. Makanya banyak yang pada lali bayar utang ya Pak ya. Ya betul sekali. Karena makan bruto tadi. Itu seperti itu paling favorit. Kalau setiap malamnya itu yang habis dulu itu pasti sate usus, sate bruto sama mendoan bakar itu yang habis dulu. Pak, kira-kira nih Pak, dalam satu malam nih, tadi kan kalau nggak salah disampaikan Pak Sadiman juga bahwa setelah banyak korban PHK karena pandemi begitu ya, karena corona, ini kan banyak juga yang usaha angkringan begitu. Ini kira-kira kalau usaha angkringan semalam begitu dapat penghasilan berapa sih Pak? Kurang lebih. Ya kalau semalam itu ya kurang lebih sekitar 350.000 lah satu malam gitu. Bersih. Yang enggak maksudnya kan kotor. Tapi kan kita kan kalau bersihnya kalau setiap malam ya sekitar 100 lah, 100.000 kan seperti itu. Udah bersih, udah nunut makan, sudah itu kan seperti itu, Mbak. Yang namanya penjual makan kan intinya adalah kita nunut makan kan seperti itu.
betul. Iya, maka lebihnya berarti keuntungan seperti itu. Ada nggak sih Pak perubahan dari pola hidup atau mungkin perubahan dari kemajuan seseorang setelah jualan angkringan? Ya, ya ada Mbak, kalau nggak ada kan nggak mungkin namanya pedagang angkringan itu rata-rata ya tetap ada kemajuan, ada itu karena apa? Karena katakanlah pola pikir yang tadinya seorang pegawai, seorang pekerja yang mengandalkan bulanan, mengandalkan setiap bulan jatah ada, kembali ke perubahan yaitu kampanye setiap hari pegang uang. Kan sekarang yang namanya pedagang kan setiap hari pegang uang, ya kan, setiap hari pegang uang. Betul. Yang katakanlah tadinya tidak pernah memutarkan uang hari. Pak jangan bilang gitu dong Pak. Tadi kira saya nggak pegang uang Pak. Karena nggak jualan. Ya seperti itu loh Mbak Badini, ya seperti itu. Setiap hari kan kita memutarkan uang. Tadinya kita bukan seorang pengusaha, kita bukan seorang ekonom, harus menjadi seorang ekonom. Wah, ya kan, hebat, meskipun yang diputarkan itu nggak seberapa, namun itu perputaran. Sekarang kita akan pulang dikatakan hebatnya seorang pedagang angkringan, seorang pedagang sebagainya, yaitu katakanlah duit 500 itu masih tetap berputar, tapi tetap 500 ribunya ada, namun bisa hidup, bisa nabungan. Itu yang katakanlah ilmu itu yang didapatnya dari mana itu kita sendiri mungkin masih berpikir duit 500 ribu setiap malam, setiap hari tetap 500 ribunya ada, namun masih bisa nabung, masih bisa makan, masih bisa bayar biaya sekolah anak dan sebagainya. Ini salah satu yang kadang-kadang kita tadinya berpikir setelah kita itu resign dari kerja, setelah kita tidak bekerja, apa cukup kita menghidupi anak-anak, menghidupi anak itu juga ya dengan jual angkringan dan seperti itu, Pak. Ini sebetulnya satu statement yang sederhana, tetapi membuat saya juga berpikir nih Pak. Kayaknya habis ini saya juga tertarik nih Pak. Iya, tapi tertarik berjualannya aja. Kalau untuk angkringan kayaknya nggak mampu saya semalaman melek gitu ya. Ya namanya pedagang angkringan Mbak, itu katakanlah tidurnya kurang, itu pasti tidurnya kurang. Jadi kalong aja, tahu kalong kan Mbak, kelelawar aja kalah dengan jual angkringan. Gitu karena, ya. Karena kalau kelelawar itu malam keluyuran, siang tidur. Tapi kalau pedagang angkringan udah malam nggak tidur, pagi sudah belanja, terus olah makanan, meracik makanan, seperti itu, terus masak selesai sampai sore sudah itu langsung berangkat lagi kan. Wah, luar biasa. Tidurnya paling paling sekitar 3-4 jam setiap hari. itu yang luar biasa seperti itu. Tapi padahal setiap hari kenangin malam, dan seperti itu. Namun ya itu perubahan ekonomi yang jelas memang dengan berjual angkringan, jujur saya akui itu memang saya gampangnya orang mumet, orang duit dan sebagainya. Luar biasa. Orang mumet mergo orang di duit gitu ya. Iya kan, seperti lebih itu. Mumet nanti kalau ditinggal pacarnya. Pak, ini kan masa pandemi lagi nih Pak. Di Cilacap mungkin tidak jauh berbeda juga, atau setidaknya sudah pernah lah mengalami begitu ya. Saat pandemi mungkin juga jam operasional dibatasi begitu. Ada juga yang tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Padahal kalau kita di angkringan pasti berkelompok ngobrol begitu. Ini dengan penerapan PPKM nih membatasi kerumunan juga. Kira-kira angkringan masih bisa terus eksis atau mungkin punya satu terobosan baru agar barangnya tetap terjual, dagangannya tetap terjual? Ya kalau terobosan itu tetap ada banyak namanya. Itu kan mungkin kita yang apalagi yang namanya jualan yang namanya angkringan itu kan berjual malam itu kan memanfaatkan tempat-tempat kosong pangkalan untuk tempat dijualkan seperti itu Pak. Jadi kan kita juga ruangnya itu juga ruang rata-rata ruangnya ruang lebar, ruang luas dan sebagainya. Kan duduknya kan bisa katakanlah satu kelompok meskipun duduknya satu kelompok, namun kita kan tetap jaga jarak kan bisa mengenai jaga jarak sebagainya. Itu strategi itu. Namun rata-rata meskipun pandemi ataupun tidak
rata-rata penjual angkringan itu yaitu memasang nomor HP kan seperti itu. Jadi ada yang pesan melalui HP, melalui WA, melalui SMS, pas saya pesan ini diantarkan ke sini. Ya kita harus buat seperti itu dong, Mbak. Keren. Berarti ada layanan antar barang, antar makanan begitu ya? Iya ada. Ya. Ada ongkirnya nggak, Pak? Enggak, kalau saya sih enggak. Kalau misalnya ke sini sana yang penting jaraknya tidak 5 kilo aja. Waduh, baru saya mau bilang, saya mau pesen. Yang penting jaraknya tidak 5 kilo aja, seperti itu. Oke, kalau gitu saya nggak jadi pesen dong, Pak. Nggak bisa pesen. Iya. Pak, kecuali kendala kaitan dengan protokol kesehatan nih, kendala apa yang berkaitan dengan manajemen usaha atau pemasarannya nih? Ya, kalau kendalanya sebenarnya tidak begitu, itulah tidak begitu apa tidak punya kendalanya ya memang yang namanya penjual angkringan, penjual malam itu musuh utamanya adalah hujan kan seperti itu. Alam juga makanan alam. Kalau kendalanya kendala alam seperti itu, kalau hujan kan rata-rata orang-orang pada malam keluar. Betul, yang namanya angkringan tempat duduk santai dan sebagainya, menikmati segarnya udara malam seperti itu sambil ngobrol-ngobrol dan sebagainya itu kan. Kalau kendalanya ya mungkin kendalanya pada alam aja, pada alam. Terus yang kedua mungkin karena memang banyaknya penjual angkringan yang ada saat ini itu ya kita kadang-kadang susah karena untuk mencari bahannya kita seperti harus berebut, dan seperti di pasar itu seperti berebut. Kalau kita sudah kesiangan dikit aja, yang namanya cari khusus sama bruto itu udah sisanya luar biasa. Oh. Itu, iya. Itu masing-masing masak sendiri ya, Pak? Ya masih masak sendiri, Mbak. Rata-rata masak sendiri. Hampir rata-rata masak sendiri. Karena kalau kita ngikut itu ya kita katakanlah ya sama saja kita terjadi pekerja toh. Kan seperti itu, rata-rata masak sendiri. Luar biasa. Pak, karena sudah langganan nih, kan setiap hari pasti beli ya namanya bruto, namanya usus gitu-gitu, nggak ada yang khusus nyetori gitu, kita nggak usah repot ke pasar gitu? Ya sebenarnya kan ada. Cuma kan ya sekali kalau misalnya ada seperti itu, tapi kan kalau misalnya seperti itu kan kendalanya namanya langganan. Hampir setiap hari disediakan segitu. Sementara kalau kita lagi ketemu sama temennya yaitu hujan kan otomatis jarang keluar dagangan masih, Mbak. Jadi kita harus bisa bermain karena berpolitik, kita bisa mengatur strategi, bisa mengatur keuangan di saat kita jualan sepi tapi tetap bisa berjualan seperti itu. Baik, Bapak, ini harapannya ke depan anak apa nih Pak untuk pengembangan usaha nih? Ya, harapannya ke depan, jadi memang karena kita katakanlah yang namanya perdagangan dengan itu kan sedikit ataupun banyak itu ikut membantu perputaran ekonomi di Kabupaten Cilacap, membantu perputaran ekonomi di Jawa Tengah dan nasional. Karena yang tadi sampaikan Pak Sodiman, kalau kita menjual satu malam aja di Kabupaten Cilacap jangan salah dengan sekitar 1.000 pedagang angkringan, satu malam kepala 1 kilo aja sudah 1 ton itu dari itu ada satu pembinaan khusus lah kita, terutama ya rata-rata namanya pedagang angkringan dia jualan seperti kan semangat dodol, berangkat jualan terus pulang dapat uang seperti itu. Ada satu pelatihan manajemen, pelatihan pengolahan makanan dan sebagainya yang difasilitasi oleh mau dinas pangan, mau dinas UMKM atau tapi khusus untuk pedagang angkringan, biar katakanlah pedagang angkringan pun punya manajemen pasti gitu loh maksudnya. Bapak, mohon maaf suaranya kurang jelas ini Pak. Oh iya siap. Sekarang gimana? Nah sudah. Sudah pernahkah ada pelatihan atau bimbingan atau apapun perhatian dari dinas terkait seperti tadi yang sudah disampaikan Dinas Ketahanan Pangan begitu? Ya, kalau saat ini kita belum pernah ada pelatihan dari maupun dapat, tapi yang khusus beberapa. Hanya waktu itu kita ada satu bimbingan, yaitu saat bertemu dengan Pak Sadiman dan Insinyur Cahyono dari Dinas Pangan Provinsi dengan Bapak Susi
Susilan, Kepala Dinas Perkebunan dan Pangan Kabupaten Cilacap. Waktu itu hanya katakan kita ngobrol-ngobrol sebagainya, hal kita dikumpulkan oleh beliau, namun belum ada pembinaan khusus dari dinas manapun untuk para pedagang. Misalnya ada satu pelatihan manajemen, ada pelatihan pengolahan panen, itu memang belum ada sampai saat itu. Namun untuk kita sudah dikumpulkan, dibentuk Perkasa 7 oleh beliau Pak Sadiman dan juga Pak Insinyur Cahyono dari Dinas Pangan Provinsi dan juga Bapak Susilan dari Dinas Perkebunan dan Pangan Kabupaten Cilacap. Baru itu yang kita rasakan tadi, yang pernah kita alami. Baik, semoga saja nanti sesegera ada tindak lanjut lagi setelah dibentuknya Perkasa. Baik, Bapak, terima kasih sekali sudah bersama Perempat pagi ini. Sukses selalu, Bapak. Mohon maaf mengganggu istirahat dan mengganggu waktu belanjanya pagi-pagi ini. Iya, ya ini baru aja di malam ini, baru pulang belanja. Sudah pulang belanja. Sudah dapat brutonya ya, Pak ya? Sudah dapat bruto. Alhamdulillah. Komplit dari. Baik, Bapak, salam untuk istrinya juga. Semangat untuk berjualan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sahabat Budaya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dirwan, Ketua Perkasa 7 Kabupaten Cilacap. Dan kita akan kembali lagi dengan tema yang sama, angkringan sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan. Tetap bersama Pro 4 RRI Semarang. Angkringan sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan masih bersama kita saat ini Bapak Sadiman Alkundarto. Pak Sadiman, masih dengar saya? Masih, Mbak Siwi. Wah, ini ternyata luar biasa. Bruto ini menduduki peringkat tertinggi. Iya. Sate yang paling banyak diminati begitu ya? Iya. Ini karena diangkat RRI jadi bruto semakin laku. Nah. Begitu ya? Memang enak lah Mbak Siwi, bruto itu empuk. Wah, saya nggak berani, katanya nggak boleh. Nanti kualat itu kan yang buat saya yang sepuh-sepuh. Saya waktu kecil memang jangan makan bruto, nanti pinternya ketemu buri gitu. Gitu. Ya lah, saya ngomong nek pinternya ketemu buri kan bener ora diakali Mbak Putu nih ya. Baik. Tadi sudah disampaikan setelah dibentuk Perkasa, kemudian sudah bertemu juga dengan Pak Sadiman, sudah ketemu dengan beberapa pejabat dinas terkait begitu ya. Itu tuh ada tsunami itu, maka kan pembinaannya jadi susah ya, melalui WA saja. Begitu, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi melalui grup WhatsApp ya. Ya, bisa komunikasi itu. Bahkan justru antar Perkasa Mbak Siwi. Di Jawa Tengah sudah ada 7 Perkasa. Ya. Oh, ini berarti setiap kabupaten kota ya dibentuknya ya Pak Sadiman? Rencananya seluruh kabupaten kota ada. Ini kan waktu itu baru 7 terus ada pandemi itu, jadi kan ngumpul-ngumpul kan nggak bisa. Namun setidaknya ini memang 20 yang ketujuh ini bukan hanya di bukan ketujuh di Kabupaten Cilacap, tetapi se-Jawa Tengah begitu ya? Iya, ada 7. Nanti berkembang tiap kabupaten 1 Perkasa gitu. Baik. Ternyata dari berjualan angkringan itu juga bisa membuat para anggotanya sejahtera begitu ya? Iya. Tidak hanya itu Mbak Siwi, termasuk mereka-mereka yang tidak mau kerja karena malam, dia kan bisa buat makanan yang dititipkan Mbak Siwi. Itu senangnya angkringan itu, banyak yang titipan-titipan itu, sehingga tidak harus masak sendiri dan tidak nanggung rugi apabila tidak laku gitu. Dikembalikan. Jadi angkringan itu lebih banyak penghasilannya dari jual wedang Mbak Siwi. Oh begitu. Ya, wedang jahe, wedang kopi jahe, susu gitu. Itu justru di situ untungnya banyaknya itu. Kalau makanan titipan kan untungnya sedikit sekali. Tapi tadi katanya Pak Dirwan masak sendiri aja gitu.
Ya karena istrinya kan ibu rumah tangga. Mhm. Jadi daripada nganggur gitu, termasuk itu dibantu tetangga-tetangganya juga dia. Setidaknya memang disesuaikan begitu ya dengan kemampuan masing-masing pengusaha angkringannya. Iya, iya. Pak Sadiman, ini kira-kira nih dengan adanya terobosan tadi bisa pesan antar begitu ya. Kemudian juga dengan inovasi yang dilakukan dari menu dan lain sebagainya. Karena yang datang ini kan juga dipercayai pokoknya pelanggan yang datang ini karena selera mereka sendiri begitu ya. Sehingga tidak ada kecemburuan dengan yang lain. Ini bagaimana nih kira-kira prospek ke depan untuk angkringan ini? Iya. Malah justru di Boyolali itu Mbak Siwi, itu malah pelanggannya itu malah banyak penyanyi-penyanyi ibu kota. Oh iya. Iya, saya ketemu loh kok sing don jajan kok wongnya kok ayu-ayu ganteng-ganteng ki sapa, saya tanya itu kok. Ternyata penyanyi ibu kota pada rekreasi itu mesti mampir ke situ. Saya tanya itu, Mas sering ke sini? Oh iya Pak, saya kalau keliling Jawa Tengah mesti mampir ke sini. Oh gitu ya, bagus itu. Ya begini Mbak Dewi ya, setelah kita mendengarkan penjelasan narasumber Pak Dirwan tadi, maka bisa diambil intisarinya Mbak Dewi, bahwa bagaimanapun hebatnya desain program ya penanggulangan kemiskinan ya, dan banyaknya bantuan serta lamanya waktu, itu ternyata tidak menjamin keluarga miskin bisa berubah Mbak Dewi. Karena bantuan yang begitu digelontorkan bertahun-tahun sampai 6 tahun ternyata nggak merubah-merubah. Karena apa? Karena perubahan terjadi itu ternyata dari sikap dan perilaku warganya sendiri atau warga binaan itu untuk mau berubah. Seperti orang-orang angkringan ini kan orang yang potensial Mbak sih. Dia mau berubah gitu loh ya. Sebab Allah kan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum atau bangsa itu tidak mau merubah nasibnya sendiri gitu ya. Nah, suatu saat Mbak Siwi, angkringan ini akan bisa menjadi model Mbak Siwi ya. Akan menjadi model untuk penanggulangan kemiskinan yang memiliki kriteria MPP, yaitu miskin potensial produktif gitu ya. Ini bisa mengambil contoh tadi dari Pak Dirwan itu. Kalau penghasilan semalam itu bisa 350.000, maka sebulan penghasilan kan lebih dari 10 juta Mbak Siwi. Jika satu keluarga itu 4 jiwa, maka penghasilan itu sudah sangat jauh di atas garis kemiskinan kriteria BPS 2014 Mbak Sih. Kan 2014 hanya 600.000 itu. Di samping itu juga Mbak Sih masih bisa memberdayakan minimal 4 kepala keluarga untuk titip makanan. Jadi ada yang sampai 10 kepala keluarga, tapi saya ambil rata-rata 4 saja. Kalau 8.000 itu bisa memberdayakan 4 kepala keluarga, berarti kan yang menyertai berubah untuk berperilaku ekonomis produktif kan sudah 32.000 kakak Mbak Ju. Jadi apabila angkringan itu bisa dibina sesuai harapan tadi itu, minta manajemen pemasaran, ya manajemen usaha, pengolahan produk-produk yang dari berbagai macam, ada hewani, ada nabati, ini dibina secara langsung dan diajari secara benar, itu kan akan menjadi model yang luar biasa. Di situ tempatnya santai, bisa menggelar tikar itu sampai kadang-kadang satu angkringan itu sampai tikarnya 4 masih jadi di trotoar panjang sekali. Mereka kan di situ butuh ngobrol, butuh jagongan sambil minum kopi, sambil minum teh gitu. Nah ini bila bisa difasilitasi pembinaannya, ya misalnya tadi kepala ayam atau bruto saja, itu kalau semalam setengah kilo saja, semalam kan sudah berapa itu? Kali 8.000, kan sudah 4 ton lah sini, bruto saja itu. Nah ini kalau setahun berapa coba? Kan luar biasa itu. Nah ini mestinya jangan resah kaitannya dengan pasar gitu loh. Ini sudah pasar karena penduduk Indonesia, penduduk besar itu sudah pasar gitu loh. Kepala ayam aja tadi saya tanya itu di tempat-tempat angkringan itu rata-rata semalam itu setengah kilo minimal. Kadang-kadang sampai 1 kilo kepala ayam itu Mbak. Nah kepala ayam dipotong kan perut ayam kan juga ikut. Berarti kalau kepala ayamnya saja
sudah sudah 4 ton per malam. Ini kan ayamnya berapa coba bayangkan tuh Mbak Sin. Itu begitu besarnya pengaruh angkringan ini terhadap pasar usaha kaitannya dengan produk hewani, produk nabati seperti talas, singkong dan lain-lain gitu. Nah, perkasa ini Mbak Siwi itu bisa menjadi potensi sumber kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang difasilitasi Lazismu Sragen itu. Tiap malam itu yang dibimbing oleh Lazismu itu memberi infak 1.000 Mbak Siwi tiap malam. Nanti kalau sudah kumpul 6,5 juta itu diberikan kaum duafa yang lain yang mau buka usaha angkringan. Ini kan juga satu potensi sumber yang luar biasa. Jadi mereka diwajibkan setiap malam itu infak 1.000 Mbak Siwi. Nanti kalau sudah terkumpul 6,5 juta karena paketnya itu untuk gerobak, alat-alat dan bahan yang dimasak itu sekitar 6,5 juta Mbak Siwi. Ini bisa diberikan kepada kaum duafa yang lain sehingga ini kan mengurangi angka kemiskinan lagi Mbak Siwi. Betul. Dan ini bisa berkembang ya karena di situ tempat orang jajan itu jagongan kan seneng santai ngobrol banyak gitu ya. Baik. Nah, ini teman-temannya. Begitu Mbak Siwi? Iya. Insyaallah sampai jumpa di episode 321 dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budaya, itu tadi yang sudah disampaikan. Angkringan sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan. Yuk kita terus berusaha, terus berinovasi untuk memerangi kemiskinan. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga obrolan kita bermanfaat dan kita nantikan episode yang akan datang.